Iya. Di Inggris. Iya. Itu Eropa apa Amerika, Pak? Inggris. Shalom, Pak Ruli. Shalom, shalom. Pak Ruli. Lupa ada dengan saya. Teman saya si Baik orang Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Ruli di tengah-tengah kita. Luar biasa. Bu Maria. Ya, kita sambil kayak reuni ulang gitu ya Bapak Ibu. Iya. Saya serahkan kepada Pak Dwi untuk memulai. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom Pak Ruli. Seperti yang disampaikan Pak Ferry, seperti reuni. Saya ikut di awal-awal juga Pak Ruli. Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan Putra Ministry dan DTU Indonesia akan bersama-sama mengadakan seminar tentang bergerak tegap yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ruli Simorangkir, dan kita akan segera mengawali pertemuan kita pada sore malam hari ini dengan doa. Mohon dengan kasih Pak Budiono bisa membantu kita di dalam doa untuk mengawali seminar kita pada sore malam hari ini. Silakan Pak Budiono. Baik Pak, terima kasih. Ya, mari kita awali pembelajaran kita malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah pertemukan kami kembali pada sore hari ini di ruang Zoom. Terlebih kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ruli yang akan mengampu pengajaran pada malam hari ini. Sebelum kami akan memulai pembelajaran pada malam hari ini, Tuhan kami mohon kuasa pimpinan Tuhan menolong dan membimbing kami supaya kami bisa menyerap pelajaran ini dengan baik, dan kiranya pertemuan pada malam hari ini bisa juga berjalan dengan baik. Tolong juga Pak Ruli yang akan mengajar kami, kiranya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya ini, apa yang disampaikan Pak Ruli, Allah Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan kami akan menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan seluruh rangkaian acara pembelajaran malam hari sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berkata, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pak Budiono. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Ruli Simorangkir. Dipersilakan Pak Ruli. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua hari ini. Ini kayak reuni bener memang, ada Pak Kimto rupanya di sini, ada Bu Maria, ada Pak Ferry, ada banyak di sini. Saya ketemu lagi kok, kangen ya. Tapi ada beberapa yang saya juga baru tahu, baru kenal. Nah, tak kenal maka tak sayang, pertama-tama saya kenalin diri dulu. Saya Ruli Simorangkir. Di sini juga ada yang Simorangkir rupanya, yang lain, Simorangkir 2. Saya Ruli Simorangkir, iya, shalom. Terus saya melayani Tuhan lewat profesi saya sebagai advokat, tapi saya juga pengajar. Hari ini saya ada di jauh dari Bapak Ibu, tapi saya senang bisa ada di dekat-dekat Bapak Ibu semua. Niat kita cuma satu, yaitu supaya kita ini menjadi pembelajar-pembelajar bagi Tuhan. Saya dikasih tema sama Pak Ferry, dikasih temanya diambil dari Kisah Para Rasul 4, gitu ya. Tapi waktu saya pelajari, kan saya ini orang Biblika ya, saya pelajari apa sih yang terjadi di Kisah Para Rasul 1 sampai 6. Ternyata ada kekeliruan di situ. Ada kekeliruan cara hidup. Loh, kok lucu ya? Kisah Para Rasul 1 sampai 6 itu kok bisa ada kekeliruan ya? Apa yang terjadi di situ? Kisah Para Rasul yang pertama itu dibuka dengan suatu pengungkapan. Diungkap bahwa Yesus yang naik ke surga itu
pada suatu saat, garis bawah, tebelin, pasti akan kembali. Itu udah pasti. Tentang waktunya kapan, nggak usah dipikirin. Tapi dia pasti akan kembali. Kan begitu tuh di Kisah Para Rasul 1. Nah, Kisah Para Rasul 1 ini kaitannya juga kencang, erat sama Matius 28. Di Matius 28, Yesus datang kepada dia, kepada para murid, kepada pengikut-pengikutnya, bukan lagi manusia, dia adalah Tuhan. Dengan kuasa yang luar biasa. Segala kuasa di surga dan di bumi adalah di dalam tanganku. Nah sekarang aku meminta kamu, aku memerintahkan kamu supaya kamu pergi. Menjadikan murid. Kan begitu ya? Itu kan ya, 28-nya kan begitu ya? Nah kemudian Kisah Para Rasul 1, Yesus yang terangkat ke surga ini pasti akan kembali. Tapi jangan lupa, ada perintah loh yang dikasih ke kamu, yaitu supaya kamu memuridkan. Ya, karena itu ketika kamu memuridkan, kamu akan menerima kuasa. Ih, luar biasa loh. Kamu memuridkan, tapi juga lihat ya, kamu akan menerima kuasa itu. Dengan kuasa itu, kamu harus memuridkan loh ya. Jangan lupa, kamu harus pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai bahkan ke seluruh ujung-ujung bumi. Itu yang harus kamu kerjain. Dan ini diperintahkan oleh Yesus yang bukan lagi manusia, dia adalah Tuhan sepenuhnya dengan kuasa. Kan begitu. Nah, Kisah Para Rasul 2 nyatet bahwa roh itu turun. Jadi kalau roh itu turun, kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 2, roh itu turun. Udah dong, lengkap dong. Habis itu mereka ngalamin banyak mujizat macam-macam. Mereka hidup dalam persekutuan, bagus. Nggak ada yang salah di situ. Mereka bagi-bagi harta mereka, nggak ada yang salah di situ, bagus. Mereka senang dengerin khotbah Petrus. Macam-macam nih, di Serambi Salomo, di depannya Mahkamah Agama, bagus. Nggak ada yang salah di situ. Nah sekarang coba, saya mau tahu, apa yang salah Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Kita bikin interaksi ya. Seminar kan? Bukan khotbah kan? Ayo. Apa yang salah di situ? Bagus semua loh. Dengerin khotbah bukannya jelek. Bagus. Mereka senang belajar. Mereka hidup dalam persekutuan. Nggak ada yang salah. Mereka bagi-bagi harta. Nggak ada yang salah. Pertanyaan saya tapi, apa yang salah di situ? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Mari Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin merespon. Ya. Apa yang salah di situ? Oke. Masih malu-malu ya kan? Masih malu-malu. Kita bikin perjanjian dulu. Nah, kan saya ini advokat kan. Advokat itu kan senangnya bikin perjanjian kan. Kerjaan advokat apa sih kalau nggak bikin perjanjian? Ya kan? Gini, yang bikin orang males atau ragu-ragu untuk jawab itu karena nanti setelah acara tuh suka dibilang gini, jawabannya blow on. Malu jadi kita. Jadi mau jawab-jawab malu ya kan. Nah, harus kita sepakati sama-sama ya. Kita sepakati sama-sama bahwa ini kita lagi belajar. Nggak ada jawaban yang salah. Nggak ada jawaban yang keliru. Nggak ada. Justru ketika belajar itu apapun harus diungkap. Tapi nggak boleh diomongin di luar. Setuju? Apa yang kita omongin di sini, bertahan di sini. Setuju? Kasih jempol. Kalau setuju, kasih jempol. Asik. Oke. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang cukup umur, yang pantas untuk membuat perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kita bikin sepakat ya. Setuju ya, perjanjian itu pasal 1338 KUH Perdata dengan memenuhi 1320 sampai 1337 KUH Perdata. Sedap, iya kan? Oke, jadi bebas ya, kita bisa ngomong bebas. Oke, kalau nggak ada yang jawab, yang ini saya jawab, saya yang jawab. Tapi nanti berikutnya saya mau dijawab. Apa kekeliruan mereka?
Bapak Ibu, di mana mereka? Apakah mereka ada di ujung-ujung bumi? Enggak. Mereka mendekam di Yerusalem. Mereka kumpul persekutuan, tapi di Yerusalem. Mereka tidak memuridkan. Mereka nggak pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Jangankan ke Samaria, ke Yudea. Nggak, mereka nggak kemana-mana. Mereka di Yerusalem. Ini kan mirip sama kondisi orang Kristen hari ini. Mereka senang dalam persekutuan. Bagus. Mereka senang untuk bisa belajar. Bagus. Nggak ada yang salah. Tapi apakah orang Kristen hari ini, dan kita adalah leadernya, apakah kita membuat orang-orang ini pergi? Apakah kita mendorong mereka? Apakah kita menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi? Itu problemnya. Nah, kondisi mereka ini, yang waktu itu ada di Yerusalem, ditulis dalam Kisah Para Rasul, kondisi mereka sebetulnya mirip loh sama kondisi Israel di zaman Yesaya. Mirip banget. Kenapa dibilang mirip? Kalau kita baca ya di dalam Yesaya 5 gitu ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 5, apa yang terjadi di sana? Di Yesaya 5 itu ada suatu tulisan tentang kebun anggur. Kebun anggur Tuhan, of course, ya kan? Kebun anggur Tuhan. Apa yang terjadi di situ? Allah ngeluh. Dia bilang, ya ampun. Pokok anggur pilihan. Tanah perjanjian disiapin sama Tuhan. Untuk suatu bangsa, bangsa pilihan yang dikeluarin dari Mesir. Mereka ini budak di Mesir, dipindahin ke kebun anggur Tuhan. Batu-batuannya dibuang. Orang-orang yang mengancam perjalanan yang susah Tuhan lindungin. Mereka sampai tanah perjanjian. Kemudian ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Tuhan ada sama mereka. Bahkan untuk orang perjanjian baru, Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia bukan Allah yang perlu dipanggil-panggil supaya datang kepada kita. Enggak. Dia Allah yang selalu sama kita. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dia ada sama kita, dia jagai orang-orang Mesir, orang-orang Israel ini. Tapi anggur yang asam yang dibuat. Mereka nggak pantas untuk disebut duta besar Allah. Karakternya amburadul. Semangat belajarnya belum tentu. Karakternya. Apakah hidup yang seperti itu kasih contoh? Enggak. Sama sekali enggak. Memuridkan adalah tentang ngasih contoh. Memuridkan adalah tentang bagaimana cara hidup seorang guru. Nah, Israel di zaman Yesaya nggak bikin itu. Murid-murid di zaman Kisah Para Rasul juga kok dilalah. Itu bahasa Ibrani ya, dilalah. Nggak bikin begitu. Maka
Di sini menarik nih. Maka dalam suatu kesempatan kepada jemaat di Efesus, ya, kepada jemaat di Efesus, Paulus nulis. Yuk kita baca sama-sama. Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Ini kondisinya sama ya. Israel di zaman Kisah Para Rasul, Israel di zaman Yesaya sama, Israel di zaman Efesus juga sama. Lihat ya, ini ada persamaan nih, yaitu mereka kok nggak jadi murid untuk Tuhan. Nah, kita mau belajar apa itu murid, bagaimana menjadi murid, apa yang Tuhan harap dari seorang murid. Ini ya, gitu ya. Bagaimana menjadi murid, apa itu murid, dan apa yang Tuhan harap sebagai seorang murid. Kita ini leader nih. Kita di sini adalah bisa dibilang guru-guru jemaat. Ya, kita belajar. Nah, Paulus nulis, kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-14 saya bacakan. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu, ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saya pikir ini ayat yang udah sering kita baca ya. Kita sering banget baca ayat ini untuk peperangan rohani. Waktu kita mau menangin orang, kita mau ngelawan kuasa-kuasa gelap. Karena apalagi di atas tuh nanti dibilang, karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara. Nah, maka kita pakai ayat ini untuk perang, okultisme, bela orang yang dalam keterikatan sama roh-roh jahat. Kita doain, lepas, kita happy. Tuhan singkapin sesuatu yang baru untuk saya dari ayat ini. Saya mau cerita dulu sedikit keluar dari konteks. Dulu waktu saya mulai pelayanan, saya senang sekali sama pelayanan okultisme. Lepasin orang dari roh-roh jahat, dari pengajaran-pengajaran yang kacau balau. Senang banget saya. Suatu kali ada supir, kita punya supir yang latar belakangnya kacau banget. Dia punya ilmu kebal, guru-gurunya luar biasa. Karena sering ngobrol, karena dia sering dengar juga saya ngomong tentang firman Tuhan dan lain-lain, akhirnya dia tertarik, dia kepengen belajar. Setelah dia belajar, dia kepengen dilepasin dari ilmu-ilmu itu. Kita kumpul, kita doa. Begitu doa, dia jadi macan. Dia jadi macan. Keluar ilmunya. Akhirnya waktu kita udah doa terus tiba-tiba keluar ular dari badannya. Ular loh, keluar dari badannya, ular itu lari masuk ke bawah sofa, hilang. Dan habis itu dia lepas dari ilmu-ilmu itu. Habis itu dia datang ke gereja, dia belajar. Tapi dia bilang gini, apa yang baru yang bisa dipelajari nih? Orang Kristen doa di gereja mintanya mobil. Minta rezeki, minta sehat. Kan sama aja, semua agama juga kan doanya sama. Cuman bedanya kalian doanya ke Tuhan Yesus. Tapi permintaannya sama. Nggak ada yang beda. Akhirnya dia balik lagi loh. Ke agamanya dan ke ilmu-ilmu. Sama. Ilmu-ilmunya juga belajar. Dia belajar untuk bisa sehat, untuk bisa dapat perlindungan, bisa dapat rezeki. Sama. Di situ saya ngerasa kepukul. Saya mikir begini, apa itu pemuritan ya? Gimana saya memuridkannya? Kalau metode Kristen cuman begini-begini,
Akhirnya kan nggak jadi murid semua ini. Nah, rupanya keresahan saya itu baru kejawab belakangan ini lewat tulisan Paulus ini. 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Perhatiin saya ya. Perhatiin saya. Di sini saya bisa minta buat share screen nggak sih? Saya mau dalam ya. Saya mau jelasinnya dalam. Boleh nggak saya share screen? Efesus 6 ayat 14. Ya. Pak, silakan Pak. Oke, nih ya. Saya buka dulu ininya. Bentar, Efesus 6 ayat 14. Bentar, Efesus 6 ayat 14. Nih. Oke, sebentar. Pindahin ke sini. Oke. Kalau kita buka di Efesus 6 ayat 14, terutama kalau kita pakai Alkitab yang untuk studi ya. Alkitab untuk studi itu ada macam-macam di internet, di elektroniknya ada Bible Study seperti ini. Kalau di versinya Indonesia ada seperti misalnya Alkitab berkelimpahan, hidup berkelimpahan tuh, gandum mas. Nah, kalau kita buka Efesus 6 ayat 14 di Alkitab belajar, itu ada seperti ini. Nih, di sini ada angka 6 di beberapa Alkitab tulisannya pakai abjad, ABC, ada yang angka 6. Nah, kalau angka 6 ini kita baca di bawahnya, kalau kita baca yang versi tulisan, ada tulisannya, ini mengarah kemana ini? Nah, ternyata kalau kita buka, Efesus 6 ayat 14 ini, larinya kemana? Yesaya 11, Yesaya 59, Yesaya 52. Oh, saya gini langsung, oh, ke sana larinya. Yesaya 59, Yesaya 52, Yesaya 11. Oke. Oke, saya stop lagi dulu di situ ya. Jadi ingat ya, catat dulu bahwa Efesus 6:14 itu kaitannya kemana? Yesaya 11, Yesaya 59, Yesaya 52, Yesaya 11. Saya ulang ya, 59, 52, dan 11. Larinya ke sana. Kenapa saya langsung tepuk jidat? Kenapa saya bilang, oh begitu? Kenapa begitu? Nih, saya jelasin lagi ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya jelasin. Nggak ya? Oke, saya lanjut. Kenapa saya tepuk jidat? Saya bilang, oh begitu. Karena ada metode belajar Israel yang namanya Gezerah Shafa. Gezerah Shafa itu adalah gini. Karena murid-murid Israel di zaman Yesus tuh hafal firman Tuhan. Seluruh perjanjian lama mereka hafal sampai titik koma. Hafal. Jadi guru waktu ngajar, waktu seorang guru ngajar, dia nggak perlu ngomong lengkap. Dia cuma perlu ngomong separuh aja. Tapi murid yang dengar langsung ngerti. Contoh, ya. Contoh dulu ya, supaya kita ngerti nih. Contoh, apa sih Gezerah Shafa itu? Contoh. Coba kalau kita buka Matius yuk. Kita buka Matius. Di Matius 21. Di Matius 21 ayat 16. Yuk kita buka ya. Saya seneng banget nih. Malam-malam begini, Bapak Ibu udah capek, pulang kerja, tadi seharian ngadepin banyak hal, tapi masih senang belajar. Jadi saya kasih, dan ini seminar ya, jadi saya kasihnya rada dalam dan berat, nggak apa-apa ya, bukan dengar khotbah ya kita ya. Oke. 21:16 ya. Ada yang bisa tolong bacain nggak 21:16-nya? 21:16. Ya. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa Iya. yang dikatakan anak-anak ini?
kata Yesus kepada mereka. Aku dengar, belum pernah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui engkau telah menyediakan puji-pujian. Latar belakang ceritanya, Yesus masuk ke bait Allah dan dia ngusir semua orang yang jual beli di bait Allah. Dia balikin meja-meja dan orang-orang itu marah. Orang-orang itu marah banget. Makin marah karena anak-anak kecil pada bilang, Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Daud, anak Daud gitu. Marah, Hosana bagi anak Daud, kata anak-anak kecil. Orang Israel, guru-guru itu bilang begini. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Terhadap kemarahan para guru-guru agama ini, Yesus bilang, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Dari ngamuk jadi kiep, jadi diem. Coba, lucu nggak? Dari ngamuk orang-orang ini, gitu. Itu rambut yang tadinya botak kayak saya gini, tumbuh gondrong loh. Marah kan? Segitu marahnya kan? Tapi Yesus jawabnya cuma begitu. Aku telah membaca, tapi pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Kok diem? Aneh nggak? Kok diem? Dengan kalimat sederhana gitu kok diem? Kok rambutnya rontok lagi? Ayo. Kan kalau orang marah seperti itu kan mestinya kan apa loh? Apa berani? Sini maju. Kan gitu kira-kira. Atau dibilang sesuatu apa kayak gitu? Kenapa cuma ngomong sederhana ini orang-orang pada diem? Inilah Gezerah Syafa. Orang-orang yang dengar tahu persis dari ayat mana ini diambil di perjanjian lama. Dan ayat itu bicara apa? Tahu persis. Maka orang yang dengar Yesus bicara begitu, mereka tahu langsung. Oh, ini diambil dari Mazmur 8 ayat yang kedua. Ini tergantung versi Alkitabnya, ada yang Mazmur 8 ayat 2, ada yang Mazmur 8 ayat 3. Tolong baca deh. Dari mulut bayi-bayi. Ibu Tati, tolong baca, Bu. Dari mulut bayi-bayi. Ada yang 8 ayat 2, ada yang 8 ayat 3 Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, Yesus nggak bilang itu. Nggak ngomong tentang membungkam musuh dan pendendam. Dia nggak bicara itu, tapi dia ngomong mulut bayi-bayi. Orang yang dengar langsung ngerti. Jadi yang Yesus mau bicara itu begini. Yesus bilang begini. Nah, itu mulut bayi-bayi. Waktu mereka melihat Allah melakukan banyak mujizat, mulut bayi-bayi pada bilang, Hosana anak Daud. Mereka memuji Tuhan. Tapi kamu ketika mujizat dilakukan, ketika Mesias ada di tengah-tengah kamu, kenapa kamu diam? Kenapa kamu malah marah? Maka untuk kamu akan dianggap sebagai lawan dan kamu akan dianggap sebagai lawan dan nanti Allah yang akan membungkam musuh. Dia yang akan membungkam mulutmu. Dia nggak perlu ngomong semua itu. Tapi murid-murid atau para imam waktu itu langsung ngerti. Aku dianggap musuh dan pendendam. Nanti Allah yang akan menghajar aku. Dia diam. Itulah Gezerah Syafa. Yesus sering sekali ngajar dengan metode ini, Gezerah Syafa. Paulus kepada jemaat Efesus lagi pakai metode ini.
Gezerah Syafa. Ketika dia nulis Efesus 6 ayat 14, ternyata kaitannya adalah dengan Yesaya 59, Yesaya 52, Yesaya 11. Itulah Gezerah Syafa. Apa yang terjadi? Yuk kita kupas satu-satu. Apa yang terjadi di Yesaya 59? Apa yang terjadi di situ? Ternyata spesifik sekali. Yesaya 59 itu spesifik sekali. Apa yang terjadi di situ? Nih, kita pelajarin ya. Kita buka Yesaya 59 ayat yang ke-17. Yuk, silakan. Pak Jonitan, udah ketemu Pak Jonitan? Yesaya 59 ayat yang ke-17. Ingat ya, Yesaya tadi ada kemiripan sama kisah para rasul. Yesaya ini juga ada kemiripan sama orang-orang di Efesus. Jadi masih relevan. Konteksnya pas. Ya, silakan Pak Joni. Yesaya 59 ayat 17. 17. Ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Iya, di situ siapa Pak Joni? Coba Bapak Ibu ada yang bisa jawab nggak? Ke atas, baca ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah. Yang disebut dengan iya di situ siapa? Allah. Allah. Ya, Allah. Allah yang pakai baju zirah. Kenapa? Kenapa Allah pakai baju zirah? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa Allah pakai baju zirah? Apa yang terjadi di Yesaya 59 ini? Yesaya 59 itu gambarin suatu potret tentang kehidupan Israel di zaman Yesaya. Yaitu Israel yang diharap untuk menjadi pembela untuk orang lemah. Pembela bagi orang-orang miskin, janda-janda. Orang-orang yang terpinggirkan. Bangsa-bangsa sekeliling yang susah. Tapi Israel nggak mau bikin itu. Mereka asik kumpul-kumpul sendiri seperti kejadian di kisah para rasul. Mereka asik nikmatin berkat Tuhan, mujizat-mujizat, perlindungan tunar buat orang lain. Maka di ayat yang ke-15 ditulis begini, tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum, nggak ada orang bela orang lain. Nggak ada kepedulian sosial, nggak ada pembelaan, nggak ada keadilan. Jahat, kata Tuhan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun, karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Maka ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Siapa yang pakai? Allah. Allah yang bertindak. Karena murid-murid tidak berlaku sebagai murid-murid. Mereka udah terima Roh Kudus. Mereka udah terima darah yang membasuh. Menyucikan. Mereka udah ngerasain penyertaan perlindungan. Berkat Tuhan. Pembelaan, mujizat. Tapi nggak ada kepedulian kepada orang lain sekelilingnya. Maka Allah memakai baju zirah itu untuk membela orang yang lemah.
Maka sekarang Paulus nulis. Paulus mau bilang begini, dulu Allah yang bikin itu, saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang terhormat dikasihi oleh Tuhan, dulu Allah yang bikin itu, kata Paulus. Hari ini, apakah masih harus Allah juga yang bikin itu? Bagaimana kita bisa dibilang sebagai seorang murid kalau nggak ada kepedulian kepada sekeliling? Bagaimana kita bisa jadi contoh buat orang lain kalau kita sibuk sama diri sendiri? Ya, mungkin hari ini kita kekurangan. Orang di zaman Yesaya pasti ada yang kurang. Di zaman Kisah Para Rasul juga pasti banyak yang kurang. Nggak punya uang mungkin, kurang diperhatiin, begini, begitu. Banyaklah cerita hidup kita. Tapi sekalipun begitu, orang percaya adalah orang yang selalu ada di dalam hati Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Masa kita nggak bisa bikin sesuatu untuk orang lain? Adakah perlindungan sosial yang kita buat untuk orang lain? Di jemaat mungkin banyak yang kesulitan. Mungkin yang dia perlu itu didengar, bukan didoain. Banyak orang Kristen yang senang banget tiba-tiba baru orang mau cerita, mari kita doain. Doa kita kan belum tentu dalam bentuk lipat tangan dan berdoa. Bisa aja doa kita dalam bentuk penyertaan kita, kehadiran, perlindungan kita buat orang lain. Dengerin, kasih kuping kita untuk kesulitan orang lain. Hari ini kan banyak kekristenan itu kayak robot yang nggak bisa dengerin keluh orang. Karena kita juga trauma. Kadang-kadang banyak orang yang, Pak, tolong didoain. Arti tolong doain tuh, Pak, minta duitmu, Pak. Aku perlu bayar utang. Sering banget kita dengar begitu. Betul. Tapi tugas kita adalah menjadi murid. Tugas kita adalah untuk dengerin orang. Mengenai kasih uang, kan kita bisa jawab sama dia, gue nggak punya duit. Yang aku punya, aku bisa temenin kamu. Aku bisa kasih solusi untuk kamu. Aku bisa kasih pertimbangan-pertimbangan yang baik untuk kamu. Itu yang dicari. Itulah murid. Itu. Nah, kalau dulu Allah yang berbaju zirah, Paulus bilang ke Efesus, sekarang kamu dong. Kan kamu ingat Yesaya dulu. Apa yang terjadi zaman Yesaya? Allah yang pakai baju zirah. Maka sekarang kamu dong yang pakai baju zirah itu. Bukan untuk soal sekedar okultisme. Oke, fine. Okultisme nggak apa-apa. Iya. Tapi sesudah orang itu masuk ke dalam imanmu, kamu berbaju zirah. Belain kepentingan dia. Jagain dia. Tuh. Berat nggak yang ditulis sama Paulus? Tapi message yang luar biasa nggak? Nah, oke, kita lari sekarang. Jadi jangan lupa ya, Yesaya 59. Oh, itu isinya Yesaya 59. Ini metodenya Gezerah Syafa nih. Nah, sekarang kita lari ke Yesaya 52. Kita lihat apa yang terjadi di Yesaya 52 rupanya. Yesaya 52, ini lain lagi. Ini juga luar biasa ternyata. Wah, Yesaya 52 ayat yang ke-7, tolong bacain. Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Yesaya 52 ayat ke-7. Ya. Betapa indahnya di atas bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memerintahkan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan, dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai raja. Raja. Aduh. Kalau aja murid-murid ini bersikap seperti Tuhan yang berbaju sirahkan keadilan itu,
berketopong, yang belain orang-orang susah di sekelilingnya, surga akan lihat bahwa itu adalah suatu keindahan yang luar biasa. Bahkan ada gemuruh yang luar biasa. Bakalan adalah sukacita yang luar biasa. Ya, tuh. Baca sampai ayat yang 1. Ayat yang 1, semua baca nanti kalau udah selesai acara kita ini. Konteksnya itu bicara tentang sesuatu yang luar biasa yang terjadi kalau orang-orang ini memenuhi panggilannya. Kalau Israel penuhi panggilannya sebagai bangsa pilihan di zaman Yesaya, akan ada sukacita yang luar biasa di surga. Kalau hari ini kita ngelakuin, kalau kita menjadi murid, kita jadi contoh buat orang lain, akan ada sukacita yang luar biasa. Kan kita bicara tentang kerajaan Allah, kan? Kerajaan Allah pasti ada sukacita, ada pembelaan, ada luar biasa yang indah ada di sana, kan? Wujudin dong di sini hari ini, sekarang. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Hari ini, siapa yang harus hadirin? Kita. Maka kalau dulu Allah yang berbaju zirah kan, sekarang kita yang berbaju zirah kan itu untuk mendatangkan keadilan, keindahan surga hari ini. Saya tanya deh, nggak usah dijawab. Kalau ada orang kesulitan, ada orang butuh bantuan, butuh pendapat yang baik, apakah mereka cari kita? Kalau ya, puji Tuhan, diberkatilah hidupmu Bapak Ibu sekalian. Berarti orang lihat bahwa kita adalah pelabuhan yang aman. Di dalamnya mereka bisa bersandar. Bukan cuma soal uang, bukan itu. Andaikan kita cuma punya sepotong, kita cuma punya sepotong kertas begini, dan kita cuma punya dari kertas segini yang kita punya cuma segini, katakan gitu. Dari sini bagilah sedikit buat orang lain, seujung kuku. Ini bisa bentuknya bisa perhatian kita, kuping kita untuk dengerin orang. Belum tentu uang. Tapi kalau itu kita buat, firman Tuhan bilang, akan ada sukacita yang besar di surga. Karena panggilan atau perintah yang Tuhan kasih, dalam kuasanya sebagai Tuhan, kita laksanain. Itu luar biasa. Berdirilah tegap. Kita sendiri susah. Kita sendiri banyak masalah. Berdirilah tegap tapi. Dulu Allah yang berbaju zirahkan. Sekarang, biar tanggung jawab itu ada di kita. Berdirilah tegap. Nah, ada lagi yang lebih hebat lagi di Yesaya 11. Ini luar biasa. Banget. Ini puncaknya. Tapi saya nggak ngomongin hari ini. Supaya nanti diundang lagi lain kali. Yesaya 11-nya butuh waktu lagi untuk jelasin. Ini baru 59 dan 52-nya. Jangan semuanya dibuka dari 3, 2 dulu. Cukup dong satu hari, ya kan? Udah, sekarang kita tanya jawab aja dulu. Thank you. Oke, terima kasih Pak Ruli. Maaf Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Pak Dwi, bisa. Silakan Pak Dwi. Pak Ruli sudah memberikan rasa penasaran kepada kita, sehingga kita perlu banyak bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, dan nanti kita akan mengatur supaya lalu lintas tanya jawabnya menjadi teratur. Dari Lampung, silakan Pak Didi.
Ya, salam Pak Peri dan teman-teman, Pak Peri, Pak Ruli. Saya dan teman-teman angkatan BBCO angkatan pertama. Jadi saya masih ingat Pak Ruli ngajar karakter building, dan yang saya paling ingat lesson hara, lidah jahat. Ya tapi itu 3 tahun yang lalu lah. Hari ini saya mau nanya Pak. Tadi kan Bapak bicara tentang baju jirah, tentang mendengarkan. Tapi kadang-kadang yang saya pikirkan itu, kita tahu Pak, ada orang banyak masalah, punya masalah. Kita tahu itu ini bakal celaka kamu. Tetapi satu sisi kita mau tolong, mau ngomong, nanti dikira intervensi Pak. Dikira nyampuri urusan orang Pak. Nah ini kan sebenarnya problem perasaan Pak. Karena kan kita orang timur Pak. Jadi jangan sampai nanti malah dikira lah lu ngurusin orang lain gitu. Urusin aja dirimu sendiri begitu. Nah problem-problem hati seperti ini solusinya bagaimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Mic-nya belum Pak Ruli. Kalau diingat di pelajaran saya di karakter building, sebetulnya saya juga bicara tentang boleh atau bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Bukan sekedar rumusan-rumusan tentang bagaimana caranya harus gitu melakukan ini. Bukan seperti resep masakan. Tapi suatu build up, suatu pembentukan karakter dulu. Begitu terbentuknya karakter itu sehingga orang nyaman dulu sama kita. Orang nyaman. Nah, ketika orang nyaman sama kita, barulah kita ketemu masalah-masalah yang rumit. Nah, ketika kita ketemu masalah-masalah yang rumit itu karena mereka yang datang sama kita bisa kasih pendapat. Ya, itu idealnya. Tapi saya juga ngerti bahwa kondisi nggak selalu ideal. Ada kalanya kita melihat orang ada di dalam bahaya dan kita perlu peringatin. Dan bukannya itu juga yang saya buat. Orang dalam bahaya, saya peringatin, saya kasih tahu, keliru. Sering saya bikin begitu. Ada pilihan buat saya untuk nggak ngomong. Supaya jangan sampai supaya nama saya jangan jelek. Tapi saya melihat ini bahaya. Maka saya teriak, keliru. Salah jalannya. Akibatnya apa? Ya pasti saya diteriakin. Tapi apa saya mundur? Saya nggak mundur. Saya ngomong. Tapi apa terus-terusan saya ngomong? Saya juga nggak terus-terusan ngomong. Saya nggak mau intervensi. Intervensi itu apabila kita terus-terusan bicara. Enggak. Saya ngomong sekali, 2 kali cukup, stop. Habis itu mau dikembangin kemana omongan, terserah. Balik. Pasti baliknya jadi kayak pisau tajam ditusuk. That's okay. Nah, ini yang saya seringkali nggak lihat di dalam pergaulan Kristen. Atas nama di dalam Tuhan, sering banget mulut ini ngunci. Semua ditutup. Dibawa dalam doa. Betul, dibawa dalam doa itu harus. Tapi doa kita adalah apa yang kita sampaikan peringatan ke orang lain bahwa dia keliru. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Kalau kita bicara tentang lashon hara seperti zaman dulu, lashon hara itu juga merluin bahwa kita kenali dulu situasi orang itu. Latar belakangnya, rumahnya seperti apa, pergaulannya, pertumbuhannya dia, traumanya orang itu. Kita kenali dulu siapa dia. Sebelum kita ngomong. Jangan-jangan setelah kita kenali semua itu, kita ngerti, oh ini sebaiknya jangan diteriakin. Sebaiknya kita lembut pegang tangannya.
Jadi ada 3 cara. Cara yang pertama, kita sendiri build up karakter supaya orang nyaman bicara sama kita. Ketika dia nyaman bicara sama kita, baru kita ngomong. Cara yang kedua, kalau memang kita ngelihat ada yang keliru, teriak. Jangan biarin orang jatuh ke jurang. Kalau akibatnya kita yang jadi habis dimakan sama segala macam hantu belau, ya udah. Tapi kita tulus ngomongnya. Udah cukup, sekali 2 kali, habis itu diem, cukup. Tapi kita udah ngomong, jangan kita nggak ngomong. Yang ketiga, kenali dulu siapa dia. Ketika kita kenali dia, kita punya hikmat. Harus kita tempeleng, harus kita teriakin, harus kita rangkul. Gitu kira-kira, Pak. Jadi, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. thank you, Pak. Terima kasih, Pak Didi, Pak Ruli. Selanjutnya yang ingin bertanya silakan, Bapak Ibu bisa. Pak Raffi, silakan Pak Raffi. Ya, selamat malam Pak Ruli. Selamat malam, Pak Raffi. Pak, saya tadi mendengar bahwa di kisah para rasul kan Yesus naik ke surga kan Pak ya, tadi Bapak bilang dia sebagai Tuhan. Pada awalnya sih saya juga sependapat Pak, pandangan saya seperti itu. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa enggak. Ketika Yesus naik ke surga itu dia tetap manusia. Nah ini juga jadi pertanyaan bagi saya. Karena kalau betul juga kalau dikatakan bahwa ia naik ke surga juga sebagai manusia, karena di dalam 1 Timotius 4 atau berapa itu kan Pak ya, bahwa kita akan naik ke atas, tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Nah dalam hal ini saya ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana sih membedakan dia, Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia pada saat dia naik ke surga itu Pak? Apakah kita bisa mengatakan bahwa dia naik ke surga itu sebagai Tuhan? Karena menurut saya dia sebagai Tuhan karena dia bisa menembus tembok Pak. Kan ketika anak-anak berkumpul di satu kamar, satu ruangan, tiba-tiba Yesus muncul kan. Tetapi ada pendapat mengatakan enggak, dia sebagai manusia. Nah ini di dalam ayat 1 Timotius juga kan mengatakan bahwa kita akan naik ke surga dengan kemuliaan. Nah ini bagaimana kalau menurut pandangan Pak Ruli? Thank you Pak. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang luar biasa rumit, yang saya jawab dengan terbata-bata lah gitu ya. Saya mungkin kalau kurang dalam jawabnya saya minta maaf. Dan saya bukan mau diadu sama pendapat dari orang lain. Karena dalam teologi itu pendapat tuh bisa luar biasa bentur. Ya, jadi saya bukan mau nantangin dia jawab oh dia keliru, enggak. Tapi saya mau bilang begini, ketika saya bilang bahwa ini tadi saya yang ngomong, saya bilang ketika Tuhan Yesus datang kembali kepada murid-murid, dia datang sebagai Tuhan, bukan lagi manusia. Saya ngomong gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya baca di dalam ayatnya bilang begini. Di ayat yang ke-18. Ya, Matius 28 ayat yang 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kepadaku telah diberikan, apa yang diberikan? Segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Nah, kalau kita bicara tentang kata Tuhan, maka Tuhan itu apa sih? Tuhan kan bukan soal perwujudan, bukan soal daging, rambut, tulang, gigi. Tapi Tuhan itu kan bicara tentang kuasa. Pribadi yang berkuasa, itu kan? Nah, kalau orang mau ngomong tentang, wah, waktu itu Yesus tetap Tuhan dong, karena dia kan tetap dalam tubuh daging, rambut, gigi, dan suara mulut, kan gitu. Ya terserah. Tapi saya bicara tentang kuasa. Ini nggak mutlak dong. Kuasa di surga dan di bumi. Adakah manusia yang dikasih kuasa di surga dan di bumi? Kan enggak. Tuhan punya kuasa di surga dan di bumi. Karena itu tadi saya bilang, pada saat dia datang kembali kepada murid-murid, dia datang sebagai Tuhan. Dasarnya itu, kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam tanganku. Mutlak dong, mau dikalahin di mana? Itu Pak, kalau saya Pak. Oke Pak, thank you Pak. Siap. Terima kasih Pak Raffi. Bapak Ibu yang lain silakan resen yang ingin bertanya atau mungkin juga menyampaikan pandangannya, nanti Pak Ruli bisa
menanggapi. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, bisa raise hand. Tadi udah kita bikin perjanjian loh padahal. Ayo. Pak Daulat, apa kabar Pak Daulat? Luar biasa, Pak. Siap. Dan biasa di luar. Siap. Ada yang raise hand, silahkan Bapak atau Ibu Dimitri. Ya, silahkan. Pak, ini bisa dengar jelas Pak suara saya, Pak. Barusan patah-patah sih, tapi sekarang sih oke. Ini Pak, kalau yang saya lihat dari pemaparan Bapak, kita kan diminta oleh Tuhan ini untuk memuridkan. Berarti di situasi pada saat itu ada terjadi suatu kayak stagnasi ya Pak, kayak kualitasnya daripada pelayanan itu sendiri tidak bertumbuh berarti ya Pak. Apakah seperti itu? Di Kisah Para Rasul ya, maksudnya ya. Betul. Ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau dari pribadi, bagaimana cara mengatasi stagnasi itu sendiri berdasarkan kalau dilihat dari perikop Kisah Para Rasul itu sendiri. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaan yang bagus banget. Oke. Kalau dibilang stagnasi, sebetulnya enggak. Karena gini ya, kualitas murid itu apa sih? Kualitas murid adalah seorang pembelajar. Ya, kualitas murid adalah pembelajar. Nah, firman Tuhan di dalam tadi Kisah Para Rasul dibilang, kau akan menerima kuasa jika roh Tuhan, roh itu turun atasmu. Oke, kita belajar dari situ ya. Ketika roh Tuhan datang memenuhi manusia, saya mau tanya, silakan Bapak Ibu jawab. Ketika seseorang dipenuhi dengan roh, apa yang terjadi sama orang itu? Otomatis secara tidak langsung dia akan melakukan kehendak Bapa. Apa itu tanpa kehendak disadari? Melakukan, Pak, yang bisa saya ini ya Pak, yang menurut saya pribadi. Iya. Menyertai yang orang yang muridkan itu saja tidak mungkin. Bisa saya tangkap. Oke. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Saya mau Pak Budiono dari Blitar jawab. Pak Budiono, kejadian pertama yang ditulis dalam Alkitab, ketika orang dipenuhi dengan roh, itu kapan? Kapan manusia pertama dipenuhi oleh roh? Sejak manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Itu berarti di PB ya? Ya. Oke, ada yang lain? Jawabannya enggak, bukan itu. Kapan pertama kali terjadi pemenuhan roh atas seorang manusia? Di PL, Pak. Zaman PL, Pak. Zaman Petrus. Oke, di PL, good. Di mana? Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan memilih seorang ahli yang membuat bait tabut perjanjian, Pak. Bestseller. Good. Jadi pemenuhan roh yang pertama kali terjadi atas seorang manusia terjadi di Kejadian dia terjadinya di Keluaran 31. Terjadi atas seorang yang namanya Bezalel dan Aholiab. Bezalel bin Uri dan bin Hur. Apa yang terjadi sama dia, Pak Rafli, waktu dipenuhi dengan roh? Dia bisa membuat tabut perjanjian itu sesuai dengan keinginan. Yes. Dia jadi pembelajar, dia jadi orang yang terampil, dia jadi tukang. Lihat, kepenuhan roh itu diikuti dengan ciri pembelajar. Itu kepenuhan roh.
bukan jadi bahasa roh, tapi jadi pembelajar. Nah, sekarang Pak Dimitri, di Kisah Para Rasul, adakah pemenuhan roh? Jawabannya ada, pasti. Kenapa? Karena kan pemenuhan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, betul? Betul, Ciri-ciri Pak. pembelajar ada nggak? Ciri-ciri pembelajar di Kisah Para Rasul ada nggak? Jelas ada. Mereka bersekutu, mereka senang dengerin khotbah Petrus, mereka belajar. Jadi ada kepenuhan roh. Oke? Nah, tapi kekeliruannya apa? Bukannya stagnan. Dalam hal itu bukannya mereka stagnan. Mereka dipenuhi roh. Tapi setelah dipenuhi roh, bejananya udah penuh, ya. Nih, mangkok, cangkir, udah penuh bejananya, kan harus harus dibagi. Mereka harus pergi dari Yerusalem ke Samaria, ke Yudea, sampai ujung bumi. Mereka nggak lakuin. Nah, ini kan mirip seperti orang Kristen hari ini. Senang bersekutu, senang belajar, senang dengar firman Tuhan, tapi apakah menjadi contoh buat orang lain? Apakah bejana itu penuh dan dibagi ke orang lain? Kan itu masalahnya. Jadi, itulah yang terjadi di Kisah Para Rasul. Nah, sekarang di level pribadi kita, apa yang mesti kita buat? Puji Tuhan, malam ini kita ketemu di sini. Sebagian dari kita ini reuni. Puji Tuhan. Nah, setelah kita dipenuhi hari ini sebagai bejana, kita lengkap, Tuhan bilang, sekarang kamu, ya Paulus yang ngomong sih, Paulus bilang, dulu Allah yang perhatiin orang sekeliling. Dulu Allah dari antara, kata Paulus, dari antara banyak orang, Yesus datang untuk menebus orang berdosa. Dari antara orang-orang berdosa, aku yang paling berdosa, kata Paulus. Tapi ketika aku ditebus dari dosa-dosaku, aku ingin rindu untuk menjadi contoh, kata Paulus. Ya sekarang itu yang mesti kita buat dong. Dulu Allah yang berbaju zirah, sekarang kita berbaju zirah, bela orang-orang lain. Itu Pak Dimitri, pertanyaan yang bagus banget. Oke Pak Dimitri, ada respon silakan. Pak, kalau tadi di situ berarti secara tidak langsung itu apakah ada kita diminta untuk menjadi seorang konselor juga ya Pak di situ? Yes, kalau satu ya. Dari tergantung sama apa yang jadi keterampilan kita. Bezalel menjadi berkat buat orang karena dia jadi tukang. Karena dia jadi tukang, dia bisa bangun tabut perjanjian. Karena dia jadi tukang, dia bisa bangun bait Allah. Di situ orang bisa datang kepada Allah, ketemu dengan Allah, ngerasain jamahan Tuhan. Lewat keterampilannya dia jadi tukang. Okay. Di antara kita mungkin ada yang terampil untuk jadi counselor, ada yang terampil untuk jadi banker, ada yang terampil untuk pekerjaan administrasi, ada yang terampil untuk jadi tukang seperti Bezalel. Whatever, apapun pekerjaan kita, apapun keterampilan kita, majulah di situ. Jadi ibu-ibu, ya udah bangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang kagum sama Tuhan. Itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya Pak Dev, mungkin akan menyampaikan, ada di chat, mungkin bisa menyampaikan secara langsung, Pak Dev dari Taiwan. Oke, kalau tidak bisa langsung saya bacakan di chat room. Dalam perjalanan hidup ini banyak guru yang hanya asal bunyi saja. Maksudnya teorinya luar biasa, pemaparannya, emosi mendalam. Selama ikut kelasnya saya tercengang dan mengubah pandangan saya. Tetapi kehidupan pribadinya wow mengejutkan atau bertolak belakang dengan kehidupan. Ini sangat mengerikan. Ajaran Alkitab baik, hanya pelakunya banyak bermasalah. Nah, bagaimana Pak Ruli? Pak Dev, terima kasih untuk tegurannya. Terima kasih Pak Dev.
ini memang tantangan yang luar biasa yang saya juga harus terus-terusan koreksi. Jadi tapi ini saya bilang saya terima kasih betul-betul Pak Dev ingetin saya supaya jangan sampai saya menjadi orang yang seperti ini. Enggak. Tapi saya juga ngerasain Pak Dev, terima kasih. Ini juga harusnya jadi panggilan buat saya, Pak Dev ini. Tolong teman-teman jagain saya. Teman-teman jagain saya. Supaya kita sama-sama rame-rame nih, hari ini kita sadar bahwa memang di luar sana banyak banget yang ngajar tuh bagus. Ngomongnya bagus, tapi prakteknya itu sering banget ngecewain. Jangan biarin kita menjadi orang yang sama seperti itu. Jangan biarin anak-anak kita ini loh, saksi kita yang pertama. Survei udah bilang bahwa anak-anak hamba-hamba Tuhan itu sedikit sekali yang masih mau hidup dalam pelayanan karena mereka kecewa sama bapak ibunya yang di dalam pelayanan. Ya, sebegitu kecewanya banyak orang terhadap kekristenan. Maka penting banget yang Paulus bilang, ayo, dulu Allah yang pakai baju zirah, sekarang kita berbaju zirah. Supaya apa yang kita omongin, apa yang keluar dari mulut kita ini selevel sama perbuatan kita. Bapak Ibu tolong jagain saya. Kalau saya ada yang keliru, tolong saya ditegur juga. Kan saya bisa sejauh WA aja. Kasih tahu, Bang, salah lu, gini. Ya udah, oke, saya terima masukan-masukannya. Jadi tolong jagain saya dan rame-rame kita jaga hidup kita masing-masing. Amin. Ya dong. Amin dong. Jawab, amin. Ya. Terima kasih Pak Ruli. Pak Ya, Dev juga. thank you, Masih Pak ada Dev, Bapak Ibu ya. yang ingin bertanya, silahkan bisa resen. Pak Ferry kasih saya pertanyaan dong. Luar biasa Pak, malam hari ini saya cukup tercengang atas turut sertaan Tuhan di tengah-tengah kita, di mana kita harus membagikan apa yang kita punya ini kepada semua orang dengan supaya mengalir terus melimpah, Pak. Kalau berkumpul saja tanpa dipecahkan, itu memang makanya kita terpecah-pecah itu, Pak. Kisah para Rasul 6, Kisah para Rasul 6, itu nanti mulai dari 6, mulai kelihatan tuh, banyak hajaran yang Tuhan buat. Lewat penghajaran yang Tuhan buat itu mereka kepecah. Mereka mulai lari kemana-mana. Tapi dengan cara itulah kekristenan bisa maju. Pemuritan maju. Nah, kalau kita hanya diam di dalam, nggak menyebar keluar, percaya deh, Tuhan juga akan hajar. Nah, cuman kita kan orang-orang yang udah belajar dari kesalahan banyak orang kan. Ayolah, sebelum Tuhan nggak perlu hajar kita kok. Kita udah bilang gini, oh ya Tuhan, dulu Tuhan pakai baju zirah. Sekarang aku pakai baju zirah. Aku pengen maju Tuhan ke depan, nolongin orang. Mulailah dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita. Anak, istri, menantu, mertua. Mulai dari situ dulu. Jadilah kembang, jadilah harum di situ. Jadilah orang-orang yang keren. Bu Maria, thank you Bu. Pak Ruli, Bapak Ibu, sudah tidak ada beneran kah? Jangan nanti penasaran setelah tutup. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Ferry. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Pak Ferry. Baik Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan Pak Ruli hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kalau Bapak berkenan tentunya mohon terus kami ini dipandu, kita saling menjaga satu yang lain, kami terus dibagikan sesuatu agar
Bapak Ibu di tempat kita semuanya ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan syukur kepada Bapak Ibu sekalian, teruslah melakukan bagian kita untuk kerajaan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Ruli dan Pak Dwi. Oke, saya berikan kesempatan Pak Ruli, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan berkaitan dengan seminar kita pada malam hari ini. Silakan Pak Ruli. Closing statement saya adalah saya bangga. Saya bangga bisa ada di depan Bapak Ibu yang adalah orang-orang yang pembelajar. Pak Ferry bilang waktu itu di WA ke saya, kami ini pembelajar. Wah, saya bangga banget. Dan memang terbukti, malam ini ada begitu banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu yang mau dengerin saya di sini. Rindu untuk belajar firman Tuhan. Saya bangga. Tapi biar Allah yang bangga sama kita. Biar nanti Yesaya 52 itu terjadi. Ada sukacita yang besar di surga. Karena surga ngelihat bahwa ada banyak orang-orang biasa. Kita kan orang-orang biasa kan? Orang-orang biasa yang luar biasa. Yang pengen bikin hati Allah senang. Yuk, maju deh ya. Oke, terima kasih Pak Ruli untuk pemaparan penjelasan yang diberikan pada malam hari ini sungguh sangat memberkati kita, dan saya yakin Bapak Ibu juga setuju dengan saya apa yang disampaikan Pak Ruli sangat memberkati kita, bahkan juga membuat mungkin tercengang gitu ya dengan apa yang sudah kita dengar. Dan masih ada satu yang bikin penasaran di Yesaya 11 Pak Ruli ya. Jadi kita harus belajar tentang hal itu. Kita tunggu Pak. Siap. Kita tunggu sesi berikutnya. Oke Bapak Ibu, saya terima kasih Pak Ruli, Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang akan melanjutkan di kelas berikutnya. Kita akan mengakhiri dalam doa. Mohon dengan kasih Pak Muji Hartono bisa memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Muji. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan berdoa untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur di dalam pertemuan ini kami boleh saling belajar, saling membagi, saling membangunkan dan mengingatkan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Ruli yang kembali menyapa kami, sehingga kami boleh merasa diingatkan, dikoreksi, dan juga diberi semangat untuk maju ke depan kepada rencana-rencana yang sudah Engkau bentangkan di hadapan kami. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memurnikan hati kami, supaya kami menjadi pembelajar dan juga menjadi teladan di dalam kehidupan kami, komunitas kami, dan juga organisasi di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan, segala ucapan syukur ini kami aturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Pak Ruli, berkati. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ruli. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Ruli. Nonton nih. Pamit ya. Pak Supono, ya. Pak Supono juga. Pamit dulu ya, ibu semua. Ini sebenarnya kan di DEM kan sudah dibahas, cuma separuh. Iya, di sini lengkap toh. Iya, saya cuman nggak ngomong. Makasih Pak Ferry, makasih. Oke. Terima kasih Pak Yusa, Tuhan berkati Pak Yusa. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daula, terima kasih semua Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ye matur nuwun sami-sami, sugeng tindak. Saya pamit ya. Ya, makasih Pak Ruli. Thank you Pak Ruli. Berkati Pak Pak. Ruli. Pak Ferry, makasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Saya mohon pamit. Pak Ferry, makasih Iya, Pak Ruli. semangat Bapak Ibu sekalian. Iya, Bu Margareta. Semangat. Iya.
Makasih Pak Nusa. Wah, ini ada Pak Nusa juga. Lucu Tuhan. Ternyata Thank you Pak Ferry. Iya, keren ya Pak. Iya, aku nggak ngomong tadi terakhir tuh baru ngomong. Di dem kan iya. sudah dibahas itu. Wah, puji Tuhan, beliau bersedia. Di Dan dem ke sudah depan dibahas. akan ngajar juga Cuman di kita di separuh. TIU. Cuman separuh di dem dibahas itu cuman separuh saya Ya, ikuti. iya. Nanti beliau akan ngajar juga di TIU, Pak. ngajar karena gitu. Ya, nanti akan ngajar juga di kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Pak Ruli, Pak Popo.